ini panjang ini cerita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idh qala Musa liqaumihi wa qad qutila lahum qatilun la yudraqatiluhu was'aluhu ayat wallaha ayyubayyinahu lahum fada'ahu innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa mahzu'an bina haitsu tujibuna bimithli dhalik qala a'udzu amtani'u billahi min an akuna minal jahilin almustahzi'in falamma 'alimu annahu azbun qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hi ay ma sinha qala Musa innahu ay Allah yaqulu innaha baqaratun la faridun musinnah wala bikrun sahirah awanun nisfun baina dhalik al-madhkur minas sinin faf'alu ma tu'marun bihi min dabhiha qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha shadidus sufrah tasurrun nadhirin ilaiha bihusniha ay tu'jibuhum qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya asaimatun an amila innal baqara ay jinsahu al-man'uta bima dhukira tashabaha alaina likathratihi falam nahtadi ilal maqsud wa inna insyaallahu lamuhtadun ilaiha fil hadits law lam yastathnu lama buyinat lahum akhiral abad qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun ghairu mudhallalatin bil amal tuthirul arda tuqallibuha lizira'ah taqlubuha lizira'ah wal jumla sifatu dhalul dakhilatun fin nafi wala taskil hartha al arda al muhayyata lizira'ah musallamatun minal uyubi wa atharil amal la syiyata launa fiha ghaira launiha qalu al-ana ji'ta bil haqq nataqta bil bayani tam fatalabuha fawajaduha indal fata al-bar bi ummi fasharawha bi mil'i maskiha dhahaban fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun li ghala'i samaniha wa fil hadithi law dhabahu ayya baqaratin kanat la ajza'athum walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihim wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiya idhamut ta' fil asli fiddal ay takhasamtum wa tadafa'tum fiha wallahu mukhrijun mudhirun ma kuntum taktumun min amriha wa hadha i'tiradun wa huwa awwalul qissah faqulna adribuhu ayl gadil bi ba'dhiha faduriba bilisaniha aw ajabidhana biha fahai ajbidana biha au ajbidana biha fahayun faqala fahayya wa qala qatalani fulanun wa fulanun li ibnai ammihi wa mata fakhurimal miratha wa qutila qala ta'ala kadzalikal ihya yuhyil laul mauta wa yuriikum ayatihi dalaila qudratihi la'allakum ta'qilun tatadabbaruna fata'lamuna annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin qadirun ala ahya'i nufusin katsira fatu'minu. Barak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ketika wadhkur, dan ceritakan wahai Muhammad, id qala, ketika berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, wa qad qutila lahum qatil, dan telah terbunuh bagi kaum tadi itu seorang korban, la yudra qatilu, tidak diketahui siapa pelaku pembunuhannya, wasa'alu, dan mereka kaumnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa an yad'u Allaha, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yubayyina, menerangkan Allahu tentang masalah qatil, orang yang membunuh tadi itu, lahum, bagi kaumnya tadi itu. Fada'a, maka memohon Nabi Musa kepada Allah. Jadi ada ceritanya, satu orang mati, kemudian si pembunuhnya ini tidak dikenal, tidak diketahui siapa yang bunuh ini, apa motif pembunuhannya.
Paham? Datang kepada Nabi Musa, ayo tanyakan sama Allah siapa pembunuhnya. Ini kita harus tahu. Karena ada tuduhan macam-macam di situ. Si fulan itu bunuh, si fulan itu yang bunuh. Si fulan itu yang bunuh. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian, wahai kaumku, an tadbahu, kamu menyembelih baqaratan, seekor sapi betina. Ada menyatakan itu taknya taklil ifrad, seekor sapi. Berarti baqarah ini harus ada sifatnya, baqarah dzakar, baqarah unta kalau taklil ifrad. Tapi ada menyatakan baqarah itu berarti untuk sapi betina. Sapi laki disebut thaur. Thaur. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian semuanya, coba dihidupkan itu dipasang ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semuanya untuk menyembelih baqarah, sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu menjadikan kami, wahai Musa, huzwa, orang-orang yang dipermainkan, dihina gitu, mahzu'an bina, haitsu tujibuna, sekiranya kamu menjawab kami bimithli dzalik, dengan itu. Apa hubungannya sapi dengan membongkar pembunuhan kasus ini? Ya, jangan main-main Musa, jangan kami dipermainkan begini gitu. Kami ini serius, kami ini cari pembunuh gitu. Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa. Qala a'udzubillah, aku berlindung sama Allah, artinya aku nggak mau min an aku namjahilin, aku menjadi golongan orang yang bodoh-bodoh, al mustahziin, yaitu orang yang menghinakan yang lainnya. Loh, ini serius ini, inti kira main-main, inti kira orang goblok apa saya gitu, seakan-akan begitu ya. Musa, ini ada yang meninggal di antara kita, coba mintakan sama Allah kasus ini supaya terbongkar siapa pembunuhnya. Ini banyak yang ini menuduh situ, ini menuduh situ. Ya dimintakan. Allah berfirman suruh motong sapi. Wah, jangan main-main Musa. Ini apa hubungannya sapi dengan pembunuhan ini? Aku ini kan goblok. Ini perintah Allah. Ini serius. Gitu ya. Falamma alimu innahu azmun, maka ketika mereka tahu bahwa ini adalah serius dari Nabi Musa, mulai Bani Israel ini cerdas, tapi dia tadi itu lebih menggunakan akal, jadi sesat dengan pinternya dia. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanya ini berarti sapi serius Musa? Iya serius. Ud'u lana rabbak, coba mintakan untuk kami keterangan dari Tuhan kamu, yubayyin lana mahi, untuk menerangkan Tuhan kamu kepada kami, mahia, apa itu sapi yang dimaksud, masinnuha, berapa umurnya, bagaimana itu sifat-sifatnya, takon umur. Qala Musa, maka berkata Nabi Musa setelah mohon kepada Allah, innahu yaqulu innaha baqaratun faridun wala bikir awanun baina dzalik. Innahu, sesungguhnya Allah yaqul, berkata, innaha, sesungguhnya sapi betina tadi itu adalah baqaratun, sapi la faridun, la musinnah, bukan sapi yang musinnah umur 2 tahun lebih, wala bikir, dan juga bukan yang kecil, saghirah, bukan yang sudah 2 tahun lebih, bukan juga yang kecil, awanum baina dzalik, nisf baina dzalik, tengah-tengah di antara itu, al-madkur minas sinin, yang disebutkan daripada tahun tadi itu. Bukan anak sapi, tapi bukan sapi yang sudah dewasa, bukan 2 tahun lebih, tengah-tengah itu. Fafa'alu ma tu'marun, ayo kerjakan apa yang telah diperintahkan kepada kamu, bihi,
min dabhiya, daripada memotongnya. Ayo, sudah kamu diperintahkan, sudah jelaskan kah? Ayo cari sudah sapi itu. Tanya lagi, akan takon nih ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata lagi, minta lagi bagi kami kepada Tuhanmu wahai Musa, yubayyin lana, menerangkan kepada kami, ma launuha, apa warnanya itu sapi. Seandainya mereka itu langsung cari sapi hatta belontang-belonteng, selesai. Tanya apa itu warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadirin. Innahu, sesungguhnya Allah yaqul, berkata, innaha baqarah, sesungguhnya itu sapi safra, yang kuning, faqi'un, yang sangat kuning, launuha, warnanya itu sapi, syadidu sufra, sangat kuning, tasurun nadirin, membuat senang itu sapi warnanya, an-nadirin, kepada orang yang melihatnya, ilaiha, kepada itu sapi, bihusniha, karena cantiknya, bagusnya itu sapi, tu'jibuhum, membuat kagum itu sapi kepada orang yang melihatnya. Kuning, nah, warnanya kuning yang bagus. Malah diriwayatkan sapi itu mengeluarkan cahaya. Faqi', kuningnya itu bukan asal-asalan, betul-betul kuning. Ini faqi' ini, jadi kalau disebut, kalau ahmar itu pakai qani, aswad pakai halik, abyad pakai nasi, putih yang sangat, abyad nasi, merah yang sangat, ahmar gani. Ya, kalau hitam yang sangat, aswad halik. Kalau asfar, faqi'. Kalau perempuan, safra, faqi', ya. Faqi'un launuha tasurun nadirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Udah diterangkan warnanya begini, tanya lagi, ngomong lagi Bani Israil, ud'u lana rabbak, minta untuk kami dari Tuhanmu, yubayyin, untuk Allah menerangkan, malana, bagi kami, mahi, apa sih sapi itu, suruh terperinci gitu loh, kami masih bingung. Nah, asaima, apakah itu sapi yang liar, yang dilepas, ada di hutan, amila, atau sapi yang dipiara dan dipekerjakan, gimana sih, sapi yang mana? Tambah lagi peraturannya, innal baqarat tasyabba alaina, sesungguhnya sapi jinsahu, jenis sapi ini, al-man'ut, yang disebutkan bimadzukir, dengan tadi itu, warnanya begini, umurnya begini, tasyabba alaina, masih enggak jelas bagi kami, masih tidak jelas bagi kami, likatratihi, karena masih banyak yang begitu. Jadi dianggap kalau banyak berarti harus diperinci. Sesungguhnya gampang, semua sapi bisa, tapi minta yang tidak bisa gitu loh. Falam nahtadi, berarti kami tidak bisa, kita tidak mendapatkan petunjuk ilal maksudah, kepada sapi yang dituju. Suruh merinci lagi lah Allah, supaya kami betul-betul mendapatkan sapi yang dimaksud. Wa inna insyaallah la muhtadun, sesungguhnya dengan kehendak Allah kita la muhtadun, akan bisa mendapatkan petunjuk sampai mendapatkan sapi itu. Al muhtadun ilaiha. Dalam hadis Rasulullah bersabda, laulam yastathnu, kalau mereka tidak pakai insyaallah, lama buyyinat lahum akhirul abad, maka tidak akan bisa mendapatkan itu sapi sampai kiamat. Selamat semuanya insyaallah mereka ini. Wa inna insyaallah la muhtadun. Diterangkan lagi, terperinci lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalul, sesungguhnya Allah berkata, innaha, sungguh itu sapi, baqaratun la dalul, tidak ada dalul, kehinaan, ay ghair mudallala bil amal, yang tidak pernah terhinakan dengan pekerjaan. Itu sapi manja, belum pernah diperlakukan untuk bekerja. Tuthirul ard, bekerja apa? Tuthirul ard, untuk menggarap bumi. Tuthirul alab ay taglubuha, membalik bumi, apa kalau sekarang itu? Membajak, iya. Membajak itu bumi, liziro'a, untuk tanaman.
Wal jumlah, jumlah ini semuanya sifat terhadap dalul, dakhilah fin nafi, sifat terhadap dalul yang dinafikan. Sapi tidak boleh dalul, tidak boleh pernah menggarap sawah, wala taskil harath, dan tidak pernah mengairi itu sapi al harath, tumbuhan-tumbuhan, al ard al muhayyaah, bumi yang disediakan li ziraah, untuk tanaman. Tidak pernah membajak sawah, tidak juga mengairi tanaman. Musallamatun, yang selamat itu sapi, minal uyub, daripada aib-aib, wa atharil amal, dan bekas amal perbuatan, bekas pekerjaan. Tidak ada cacatnya sedikit pun, kemudian tidak pernah diperlakukan dengan pekerjaan sedikit pun. La syiyata, la launa, tidak ada warna, fiha, di dalam itu sapi, selain warnanya kuning plus hatta wan siji oleh. Paham ya? Jadi tidak boleh warna yang lainnya, tidak ada cacat sama sekali. Qalu, mereka berkata, al-ana ji'ta bil haq, sekarang kamu telah datang dengan membawa keterangan yang sebenarnya. Aina taqta bil bayani tam, kamu telah berbicara dengan sempurna keterangannya. Fatolabu, maka mereka mencari itu sapi. Fawajaduha, mereka mendapatkan sapi itu indal fatal bar, pada seorang pemuda yang bakti bi ummi, terhadap ibunya. Fashtarauha, maka mereka membeli itu sapi bimil'i maskiha, dengan isi kulitnya itu sapi zahaban, emas. Jadi ceritanya begini, ada seorang soleh, dia punya satu sapi betina, punya anak. Sapi ini ditaruh ada di hutan. Ini waliullah ini yang meninggal. Dia punya anak kecil, dia wasiat sama istrinya, aku mati sebentar lagi, aku simpankan, aku titipkan simpanan harta untuk anakku, seekor sapi yang aku taruh ada di satu daerah, di situ ada danaunya, ada juga hutannya. Kalau sudah gede anaknya, suruh ngambil, bisa dijual untuk keperluan hidupnya. Cara ngambilnya, panggil dengan nama Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, dan Tuhan Ya'qub, maka sapi itu akan datang kepada dia. Paham nih? Udah. Anak ini luar biasa bakti sama orang tua. Dia itu bekerja, hasil pekerjaannya dibagi 3, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk sedekah. Waktunya kalau malam hari dibagi 3, sepertiga untuk tidurnya, sepertiga untuk khidmat sama ibunya, sepertiga untuk ibadah kepada Allah. Alhasil anak ini luar biasa bakti, belum pernah melanggar sedikit pun ucapan ibunya. Sampai akhirnya sudah gede, baru ibunya ngomong, nak, kamu ditinggali sama bapak kamu sapi, sekarang udah gede sapinya, ada di hutan ini, coba kamu ambil. Cara mengambilnya begini, ini babil karomah, mungkin waktunya bukan setahun itu ya, kan tadi itu sapinya umurnya sekian gitu ya, tapi ini babil karomah, sapi itu nggak gede-gede gitu. Sapi itu sudah tua, umur 10 tahun misal, anak ini anak kecil, kamu panggil dengan nama Tuhan kamu, dengan Tuhannya Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Udah berangkat. Wahai sapi, dengan nama Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub, kamu panggil, aku panggil kamu. Datang sapi. Kemudian sapi itu berkata, enak, dengan izin Allah, naik kamu di atas punggungku, biar aku sampaikan kamu ke rumah kamu, tidak payah.
Anak yang bakti dia berkata, ibuku pesan untuk manggil kamu dan bawa kamu pulang, bukan naik kepada kamu. Maaf, aku tidak akan melakukan itu karena aku tidak diperintahkan oleh ibuku naik kamu. Sapi itu menyatakan, kalau seandainya kamu mau naik di atas punggungku nak, maka selamanya kamu tidak akan ketemu aku lagi. Akhirnya dibawa sampai ada di rumah. Kamu perlu biaya nak, kata ibunya, jual ya dengan 3 dinar, dengan kesepakatan ibu, bimasyurat ala masyurati bi'ha bi thalathati dananir, jualah dengan 3 dinar. Ya bu. Udah. Sampai ada di pasar ketemu satu orang, berapa harganya? 3 dinar kata dia. Ini sudah keputusannya ibu, ya wes tak beli 6 dinar, nggak usah keputusannya ibu, sudah tak beli 6 dinar. Kalau kita orang punya anak begitu gimana? Barakallahu fik ya akhir walad. Wah ini hebat ini anak kita ini. Tapi ini anak menyatakan, oh maaf ya, yang diputuskan sama ibu 3 dinar. Kalau begitu ya saya kabar ibu lagi, saya musyawarah lagi kalau dibeli 6 dinar. Saking baktinya ini anak. Nah, kalau mungkin ukurannya kita goblok anak kita yang gini ya. Bongol nih. 6 dinar lebih oli 2 kali lipat ini. Kembali nih anak, bu, ada yang nawar 6 dinar ya apa bu? Ya sudah, jual 6 dinar ala masyurati, yaitu keputusannya ibu 6 dinar, sudah jual nak. Datang lagi, ada lagi yang datang, berapa? 6 dinar. Wah jangan, 12 dinar sudah. Enggak, ini sudah keputusannya ibu. Udah nggak pakai putusnya ibu, sudah inti aja yang memutuskan. Oh enggak, maaf saya nggak berani, saya kabar ibu lagi. Datang lagi, bu ada nawar 12 dinar bu, ya apa bu? Oh nak, kalau ketemu lagi saya yakin itu malaikat. Saya yakin itu adalah malaikat. Putuskan aja, malaikat saya jual atau tidak, apa perintah kamu? Nah nih, ketemu lagi berapa? 12 dinar. Udah saya kasih 24 dinar. Inti malaikat inti. Ini saya jual apa enggak sih sapi ini, kata dia. Akhirnya dia menyatakan, dengarkan, umatnya Nabi Musa sekarang Bani Israel lagi cari sapi, dan itu sapi kamu. Jangan dijual kecuali dengan seberat emas isi perut, isinya sapi ini. Jadi sapi itu timbangannya berapa, diukur dengan emas. Faham kamu? Oh iya, malaikat pulang cari-cari, ya ini ternyata sapi anak yang bakti kepada ibunya tadi itu. Ya mau tidak mau dibeli dengan timbangan emas. Fadhabahuha, maka disembelih, mereka menyembelih itu sapi. Wa makadu yaf'alun, dan tidak, mereka nyaris tidak bisa melakukan. Kenapa? Li ghala'i thamaniha, karena sangat mahal harganya itu sapi. Fi hadis, dalam hadis diterangkan, lau dhabahu, kalau seandainya Bani Israel itu menyembelih ayya bagaratin kanat, sapi apapun adanya, la adza'atuhum, maka mencukupi mereka. Walakin saddadu, tapi mereka itu mempersulit diri, tanya itu, tanya ini. Syaddadu ala anfusihim, mereka mempersulit diri terhadap diri mereka sendiri. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah mempersulit bagi mereka. Kalau seandainya enggak pakai tanya, innallaha ya'murukum an tadbahu bagarah, tuku sapi apa wis. Qalut ulana, balik begitu, akhirnya sulit jadinya. Akhirnya sulit jadinya. Mereka sendiri yang bersulit. Wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha ay fatadaratum fiha, fihi idghamu ta' fil asal, fadaratum ay fatadaratum fiha, dan ketika kamu membunuh satu jiwa, fatadaratum fatakhasumtum, maka kamu saling bertikai, tadafatum, saling menolak tuduhan, fiha, terhadap jiwa yang dibunuh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan, menampakkan, mudhirun ma kuntum taktumun, apa yang kamu telah tutupi,
min amriha, daripada urusan nafas yang maktulah yang terbunuh tadi itu. Wa hadza idirad, ini adalah sisipan, bahwa awal kisah, dan ini sebetulnya awal kisah. Awal kisah kamu itu ada yang membunuh, kemudian kamu tutup-tutupi, Allah buka ceritanya begini, seharusnya begitu. Tapi ini tidak diceritakan, tengah-tengah disebutkan. Kenapa? Untuk menampakkan bagaimana perbuatan Bani Israel, kekufuran Bani Israel yang berganta-ganti itu. Taib. Faqul nadribuhu, ini terusannya nih. Maka aku katakan, Allah yang berkata dengan lisannya Nabi Musa, idribuhu, pukullah hu al-qatil, orang yang terbunuh tadi itu, bi ba'dihha, dengan sebagian daripada dagingnya bagoro, sapi tadi itu. Ada menyatakan fadaraba bilisaniha, diambil lidahnya dipukulkan, au ajbidana biha, ada yang tulang ekornya untuk memukulkan, ada yang menyatakan pahanya, ada sebagian dagingnya. Bangun itu orang. Jadi orang itu bangun, malah dikatakan lehernya itu banyak darahnya, mengeluarkan darah, sambil menyatakan qatalani fulanun wa fulanun, yang membunuh aku dua orang, si fulan dan si fulan, li ibnai ammihi, li ibnai ammihi, untuk dua misanannya, kedua anak daripada pamannya, fulan dan fulan yang bunuh aku. Setelah mengucap begitu, wamat, dan mati. Diceritanya begini, ini orang kaya, misanannya ini dua, ini melarat, dia berharap cepat kaya. Kok tidak mati-mati nih ya misan kita yang kaya ini ya? Dia tidak punya anak supaya dapat warisan, dipateni ndang sugih, dibunuh aja supaya cepat kaya, dengan cara yang sekiranya tidak tahu, dibunuh. Kemudian dia berteriak, wah ada pembunuhan, kita harus cari itu pembunuhnya siapa. Jangan-jangan yang bunuh itu ini misanan kita itu dan ini, pura-pura dia. Akhirnya terbongkar dengan kejadian ini. Kadzalika yuhyilahul mauta, demikianlah fahurima al-mirath. Akhirnya kedua orang ini, dua misanan yang membunuh ini tidak mendapatkan warisan, wa qutila, dan malah dibunuh. Kadzalika yuhyilahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati, wa yurikum ayati, dan Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya, dalail qudrati, tanda-tanda kemampuan Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kamu berpikir, tatadabbarun, merenungi, fata'lamun, dan meyakini, annal qadir ala ayyahi nafsin wahid, sesungguhnya yang mampu untuk menghidupkan satu jiwa, qadirun, mampu ala ihya'i nufus katsira, menghidupkan jiwa yang banyak, fatu'minun, maka kamu menjadi orang yang beriman. Diceritanya begitu, karena itu Nabi Musa ini juga mendapatkan mukjizat ihya'ul mayyit, menghidupkan yang telah mati, ya.